BK Karya, balik lagi sama aku Bulan dan tentunya kali ini kita bakal ngobrolin soal musik sama musisi dan sebenarnya ini menarik juga ya karena aku apa ya justru kenalnya itu karena ini di sosial media gitu. Waduh, followernya banyak banget. Ada siapa? Haikal Equido. Halo, Halo, Haikal. halo teman-teman semuanya. Kal, tapi BTW kenapa sih kamu kok biasanya dipanggilnya Kikong? Iya, benar nggak sih bahasa? Bener-bener. Kenapa? Kenapa? Jadi ceritanya tuh waktu kecil aku pamanku orang Cina gitu. Jadi waktu itu Heeh. dia mirip sama aku. Namanya Oh, Akong. Kok Akong heeh. karena aku panggilnya. Jadi karena aku mirip sama dia, mamaku kan memanggilnya Kikong gitu. Karena kayak kecampur-campur gitu. Jadi Heeh. sampai sekarang ngelekat nama panggilan Kikong. Heeh, heeh, heeh. Iya, makanya aku mikir, ini Kikong dari mana ya? Kalau Ekal, biasanya kan yang lain manggil kamu Ekal, mungkin dari Haikal gitu kan ya. Iya, iya. Karena itu, oke terjawab sudah. Tapi BTW gimana kabar baik ya hari ini? Alhamdulillah baik. Kakak apa kabar gimana? Alhamdulillah baik juga. Ini ya tempat apa? Kamar kamu, studio kamu atau tempat pelarian kamu? Ini kamar aku. Oke, aku melihat di sana ada gitar. Aduh, banyak banget. Kamu koleksi gitar ya, Kal? Aku nabung-nabung buat beli itulah. Oke oke. Berarti alat musik kamu lebih ke ini ya, lebih ke gitar ya. Iya. Hmm. Oke oke. Nah, nanti kita bakal bahas juga soal gitar itu. Tapi aku juga mau ngucapin congratulations, Haikal. Akhirnya rindu enggan pergi. Udah bisa aku Terima kasih. dengerin, udah bisa teman-teman dengerin. Meski telah berulang kali kau sakiti hati ini, hatiku tak peduli. Ini Iya, iya. gimana rasanya setelah akhirnya Rindu Enggan Pergi ini bisa didengerin orang banyak? Apakah waktu Hamin 1 kamu sempat tidak bisa tidur, sempat tidak apa ya, tidak sanggup untuk makan karena memikirkan ini. Gimana gimana gimana? Kalau deg-degan sih udah semenjak video klipnya selesai ya. Jadi kayak aku nge-push editor aku, di apa di manajemen aku dari Erin dong Aha. aku mau lihat nih hasilnya gimana gitu. Terus pas Hamin 7 aku udah kayak wah udah Hamin 7 nih gitu. Kayak mikir nanti aku promonya gimana ya di TikTok sama Instagram gitu. Terus Hamin 1 itu ya bener-bener aku emang gak tidur karena rilisnya malam kan. Oke, emang sengaja ya. Ya, Tapi pastinya waktu seneng itu banget kamu ya. waktu itu kamu sempat ini gak sih kayak biasanya kan orang tuh kayak spill-spill gitu kan. Kamu juga sempet ya? Sempet sempet spill juga di broadcast channel aku di Instagram. Oke, dengan sekian follower kamu, soalnya aku pun juga kenalnya seorang Haikal ini TikToker, YouTuber juga ya dari Padang Sumatera Barat. Tapi sekarang kamu udah di Jakarta ya, Kal? Udah 4 tahun stay di Jakarta. Oh, 4 tahun. Kangen gak sih sama Padang? Wah, kangen banget. Paling aku pulang tuh Lebaran doang sih, Kak. Aduh, setahun sekali banget tuh. Ya, karena kata mama, kamu kalau ngerantau jangan manja, jangan pulang-pulang gitu katanya. Bagus, Tante. Pertahankan, Tante. Kamu anak ini, anak Sematawayang. Aku anak pertama dari 4 bersaudara. Jadi adik aku 3 cewek semua. Oh, oke, paling cakep sendiri ya di antara lainnya. Yo, Oke, Kal, nah ini sebelum nanti kita bahas ke Rindu Enggan Pergi ya, pastinya juga teman-teman penasaran ya, termasuk aku, sampai akhirnya kamu juga berkarya di TikTok, di YouTube, bahkan sekarang kamu juga rilis satu lagu. Kalau ngomongin soal perjalanan seorang Haikal Equinoin tuh, gimana sih mulai awal karir kamu sampai akhirnya tahun ini bisa rilis Rindu Enggan Pergi? Oke. Jadi kan waktu 2019 mau masuk 2020 kan itu COVID ya. Mulai Heeh. COVID. Nah, awal COVID tuh aku iseng main TikTok. Aku nggak ada pernah pengen jadi selebgram atau influencer gitu nggak ada kebayang tapi aku pengen jadi kayak aku tuh pengen berguna bagi orang banyak gitu jadi pas itu aku main TikTok aku coba bikin video-video dance gitu lah awalnya aku posting nih hari ini jadi aku diamin sampai besok aku ceknya besok lagi tahu-tahu viral videonya itu video pertama aku bikin nah habis Oke. itu
lanjut terus bikin konten naik terus followersnya sampai diundang ke Jakarta waktu itu sama manajemen. Mm, mm, mm. Nah, Oh, oke. setelah setahun di Jakarta, setahun 2 tahun deh, setahun 2 tahun aku jadi konten kreator TikTok sama Instagram. Aku Mhm, pikir kayak, wah aku kan bisa nyanyi nih gitu, bisa dibilang bisa nyanyi lah gitu. Kenapa aku mhm. nggak coba gitu kan? Malah tahu audiens aku juga suka gitu. Nah Oke, gitu sampai akhirnya akhirnya Reels, kamu ah, cover-cover juga ya. iya benar. Oke, berarti hitungannya itu kamu mulai coba-coba di TikTok itu 2020 nggak sih? Atau sebelum itu justru? Pas awal COVID, iya benar. Pas, Mm-mm. eh, Oke, dan waktu itu kan kamu di situ ngedance ya, berarti emang basic kamu itu udah ada dance juga ya? aku dulu sekolah tuh dancer juga, ketua film pendek Ada. juga, sering Mm-mm. lomba-lomba nyanyi juga di sekolah gitu. Hmm. Oh, emang tipikal anak nggak bisa diem ya, yang kayak Iya, harus. benar, Aku selepas sekolah harus mengikuti les A, B, C, D, E sampai malam. Kalau udah malam barulah pulang tidur gitu. benar sekali. Tapi apa sih yang apa ya? Mungkin kamu bisa menikmati itu ya, kali ya, karena nggak semua orang bisa menikmati itu. Kadang kayak aku pun milih misal kuliah nih, kayak abis kuliah udah capek banget nih, mending udahlah Iya, balik iya. aja ke kos tidur, kan ada yang punya kayak Nah, gitu. Tapi emang ada golongan orang itu yang aduh produktif banget sampai prestasinya itu berderet-deret. Tapi gimana sih caranya kamu biar balance ya antara kamu menikmati masa muda kamu tetap yolo-yolo sama temen kamu, tapi kamu juga tetap apa ya, dengan sekian ambisi kamu itu juga mulai terwujud gitu. Gimana cara menyeimbangkan itu, Kal? kalau aku ngebagi waktu tuh, kalau aku ya, paling kayak Hmm. kalau ngejalanin sesuatu tuh jangan terpaksa gitu. Oke. Jangan terpaksa dan sesuai passion kita yang kita suka gitu. Itu Hmm. nggak bakal kerasa lamanya gimana gitu. Kayak gitu sih. Nah, berarti kamu udah dari apa ya? Dari kamu sekolah itu udah ngerti ya kalau ya kayak kamu itu sukanya apa, kamu hobi ngedance, kamu bisa nyanyi. Semua itu emang udah dari niat kamu sendiri, bukan karena orang tua kamu yang ayo kau kamu harus naik panggung gini-gini, kan ada yang gitu. Enggak. Enggak Dia ya? emang dari aku sendiri. Karena aku kayak, kalau aku tuh orangnya, kalau selagi masih bisa aku coba, kenapa enggak gitu loh. Oh, Nah, betul-betul setuju setuju. Iya ya. Kadang kan kita kayak berangan-angan doang, aduh pengen jadi A, I, U, E, O gitu, iya, tapi iya, kayak iya. aduh males Tapi banget nggak buat ada gerak gitu. pergerakan gitu. Iya lagi. Oke, oke, oke. Nah, ini aku juga mau nanya nih, mumpung ketemu sama kamu ya. Kan waktu itu aku sempat ngeliat di bio kamu ini emang saking humorisnya anak kali ya. Di situ ada guyonan kalau nasibmu malang pindahlah ke Depok. Itu masih ada nggak? Atau udah diganti kal? Udah aku hapus. Jadi waktu itu aku lagi ngejok sama temen-temen gitu. Nggak Terus. dan nggak dengan apa refleksnya ngomong kayak gitu, kalau hidupmu Malang pindahlah ke Depok gitu. Langsung pada ketawa tuh, terus kata ganti ada tuh bio lu, daripada kosong lu pakai itu aja gitu. Oh, alah. Iya, iya, boleh, boleh. Iya, biasanya kan apa ya, bercanda-bercandaan anak tongkrongan gitu kali ya. Iya, iya, BTW kita biasanya juga di Malang loh. Kamu udah pernah ke Malang belum? belum pernah, sekali pengen main sih ke Malang. Harus sih, harus sih. Soalnya Malang itu apa ya, kalau orang-orang pertama kali first impressionnya itu Malang itu dingin gitu katanya. Ya, Oke. kita ada macetnya dikit, Kal. Cuman nggak, mungkin nggak separah Jakarta kali ya, bisa Iya, disampaikan ya. iya, iya. Gitu. Datang ya, Tapi kalau di sana 2020. tuh ada pantai-pantai bagus gitu nggak sih? Banyak, apalagi di bagian selatan, kamu ibarat apa ya, kayak kamu itu naik kendaraan terus ngelihat kanan kiri kamu itu udah pantai itu bagus-bagus, kamu tinggal pilih aja. Oh iya, Bener. pengen nanti deh aku main ke sana insya Allah. Boleh, boleh. Nanti kalau main ke sini jangan lupa kabar-kabari kita, nanti kita ngobrol bareng live. Oke. Nah, tadi ngomongin soal apa nongkrong ya. Ternyata aku ngelihat kamu itu juga anaknya bukan yang pilih-pilih gitu ya. Kamu juga bisa apa ya, dikatain jajan sederhana ya. Aku ngelihat seorang Haikal juga beli kok minum kok kopi Starling. Itu kakak lihat di mana? Emang hebat banget tim tim search apa ya, tim riset Bingkai Karya teh Mak. Keren banget, please, keren banget. Tapi itu emang emang kamu ini ya biasa gitu ya. Kan aku tinggal di
Sumatera Barat kan, di kampung lah, bisa dibilang di kampung lah gitu. Kayak ya udah aku membawa kultur yang aku rasain di sana tuh ke sini, kayak digabungin gitu loh Kak, Jaksel sama Padang gitu. Boleh, boleh kolaborasi culture ya. Ya, culture. Oke, nah ini juga sebuah fun fact aku sendiri juga kaget. Oh ternyata Haikal juga ngopinya Starling ya. Oke, nggak apa-apa. Aku juga berarti ada temennya. Kirain Haikal Yoi, nggak pernah ngopi di bestie. pinggir jalan. Mantep, mantep. Oke, nah Kal, tadi kita juga sekilas udah ini ya, udah tahu gitu kayak perjalanan Haikal kayak apa, termasuk kamu tadi udah spill ke kita banyak banget hal yang udah kamu coba pelajarin ya, termasuk ke dance dan juga nyanyi. Dan ini masih ada satu fun fact lagi, kalau kamu itu pernah ikut paskib nggak sih? Iya pernah. Kelas berapa itu Kal? Itu kelas, kalau nggak salah kelas 1 SMA. Di Padang atau udah di Jakarta? Di Padang, pas aku masih sekolah. Kenapa waktu itu kamu memilih untuk oke aku harus baris berbaris? Seperti aku bilang tadi, kalau di sekolah tuh aku aktif banget ke anaknya. Sampai kayak semua organisasi itu aku ikutin semua. Pramuka Eh, gitu. Ya, eh, pasti oh, PMR juga. kamu tipikal yang mencoba semuanya dan kamu akan apa menemukan oke aku cocok di A B gitu ya. Kamu harus menyeleksi Ya, gitu. menemukan jati diri lah. Akhirnya jati diri itu ada di mana? Musik. Musik. Oh, oke oke. Berarti ya itu juga bagian dari perjalanan ternyata ya ikut paskib juga. Tapi kamu masih ingat gak sih kayak dulu waktu latihan paskib itu diapain aja gitu? Mungkin sama seniornya harus apa sih berdiri di apa ya hormat di bendera gitu-gitu nggak sih? Aku soalnya nggak pernah ikut Jadi paskib. ada cerita lucu. Apa tuh? Pas seleksi pemilihan yang lolos atau enggak ke buat Eh, buat cara. Jadi aku waktu itu kan hari itu aku ulang tahun. oke. Nah, jadi itu kan dibarisin tuh. Udah dipilih tuh mana yang gagal, mana yang lanjut gitu. Aku kan terakhir nih. Oh, kira aku bakal lolos karena aku kan nggak pernah bikin masalah kan. Haikal, Oke. kamu sayang banget, kamu nggak bisa lanjut ya. Kamu perlu banyak belajar lagi di sana. Aku nangis karena aku udah botakin rambut, udah hitam kulit semuanya. Terus mereka bilang, ada yang di belakang, kakak-kakakku bawa kue, happy birthday gitu. Kayak, wah itu momen Oh, ter-sweet sih selama oke. aku sekolah. Wow, spesial banget kok mereka tahu ya ulang tahun kamu, Gal. Karena aku anggota OSIS juga waktu itu. Oke, ternyata OSIS juga ini BTW kalau misalnya aku nanya prestasi kamu kayaknya banyak banget deh, bisa episode sendiri kali ya. Wah, amin. Ya, tadi Haikal juga udah sampein ya banyak hal yang dilakuin termasuk juga paskib. Mungkin ini kayak apa ya, udah alami gitu loh ya. Jadi kakak yang harus jadi contoh untuk adik-adiknya. Mungkin gitu ya mindset kamu, Kak. Ya, karena aku didikan mama sih kayaknya. Selagi kamu Hmm. masih suka, mama juga support gitu. Mau support kamu apapun yang kamu suka gitu loh. Asalkan hal baik gitu. Oke. Selagi itu positif buat kamu, nggak ngerugiin Ah, orang lain, gas gitu ya prinsip orang tua ya. ya. Oke, menarik, menarik. Nah, ini juga aku masih masih penasaran sama ini ya perjalanan karir kamu ya. Sampai akhirnya kamu juga pasti sempat naik turun dong ya ketika perjalanan Sempat karir seorang pasti. Haikal sampai akhirnya bisa ke Jakarta, kemudian dengan pengikut bahkan udah mencapai 8,9 juta di TikTok dan di Instagram udah 1,5 juta. Sekarang udah lebih lah ya. Tapi kamu buat next ini kan udah nih lagu nih. Bakal ada apa-apa yang pengen banget kamu coba di dunia entertain, Haikal? Kalau di musik paling aku mau, insya Allah mau rilis single lagi. Dan mau ikut Mm-mm. casting-casting film juga sih. Mau main film juga. Mau nyoba. Oh, oke oke oke. Coba lah ya main film juga Coba. karena emang ya anaknya suka mencoba banyak hal ya. Oke oke. Ya intinya sukses lah ya. Dan Nih. buat listener tadi kita juga udah spill ya kalau Haikal baru aja rilis Rindu Enggan Pergi. Kalau aku sih misalnya kalian lagi nggak baik-baik aja habis berantem dan hubungan kalian sama pacar kalian udah di ujung tanduk, coba
dengerin pasti makin galau. Bener banget. Lagu ini kan sebenarnya kayak apa ya? Perasaan kehilangan, kesulitan buat move on sama orang gitu kayak gimana ya? Sebenarnya masih cinta tapi ya gimana keadaan udah nggak bisa gitu. Gimana sih? Gimana sih kalau kalau menurut kamu? Kalau lagu itu kan lagunya Mas Bos Bagus Baskara. Jadi waktu itu dia Ah, ngasih beberapa lagu ke aku pilihlah lagu, aku dengerin semua lagu. Yang relate mm, sama aku tuh Rindu Enggan Pergi, karena aku pernah punya hubungan yang udah di ujung tanduk, tapi kayak aku masih sayang nih sama dia gitu. Aku nggak ada salah apa-apa, aku diginiin gitu. Padahal kita sebelumnya baik-baik aja gitu loh. Terus dia udah nyuruh kamu pergi aja, udah kita nggak bisa bersama lagi kayaknya gitu. Ya gitu. Waktu itu aku Oh emang susah iya. banget move on-nya. Oh, ini karena relate. Berarti apa ya, based on your experience. Yoi. Oke. Nah, ini buat listener yang mungkin yang sekarang lagi di posisi apa yang tadi disampaikan sama Haikal. Tapi kalau menurut kamu, kalau waktu kamu di posisi itu, mungkin ini juga tips ya. Karena sekali lagi, waktu kita di bawah banget, apalagi kalau ini persoalan relationship ya, itu waduh ngaruh ke semua ya, kayak ibaratnya buat yang masih kuliah itu, waduh ngaruh banget. Yang kerja juga ngaruh banget. Ini gimana caranya kamu bisa bangkit lagi sampai kamu jalan lagi, karir kamu jalan lagi itu gimana, Kak? Kalau dari aku sih aku bisa bedain masalah percintaan sama kerjaannya. Tapi kalau Oke. kemarin tuh aku move on-nya tuh kayak ya udah aku jalanin aja dulu, aku rasain sakitnya gimana gitu, aku rasain susahnya gimana. Dan akhirnya aku berhasil Kak gitu. Berhasil untuk give up lagi lah. Ya Tapi tipsnya kamu paling butuh. udah jalanin aja gitu. Oh, oke. Berarti ya udah let it flow aja gitu ya. Iya, Hmm. Tapi kadang kan ada orang yang memilih, aku harus mencari sebuah pelampiasan untuk mengakhiri lukaku saat ini gitu. benar, Enggak ya? benar banget. Tapi Bisa, bisa pelampiasanku ya apa? kayak Aku gitu. bisa main sama teman-temanku, aku bisa bikin lagu juga, Oh, gitu. heeh. Oh, Gitar-gitaran gitu. pelariannya ke hal positif ya. Iya. Gitu. Oke, oke. Nah, Rindu Enggan Pergi sampai akhirnya bisa rilis dan semua orang udah tahu ya, termasuk MV-nya. Wow, ternyata kamu itu secara nggak langsung berarti kamu acting nggak sih, Kal, di situ? Di sana ya harus harus menjadi kita yang di dalam lagu itu. Oke, oke, iya aku ngeliat di situ kan juga ada kamu sama cewek itu ya. Mungkin itu aku menggambarkan apa ya, masa-masa indah kalian waktu itu ya. Iya, Gimana iya. konsepnya itu? Jadi konsepnya tuh dari awal lagu sampai sebelum masuk bagian emosi di lagunya nih. Jadi kita tuh kayak quality time gitu, piknik bareng, kita main petak umpet, kita berdua lah gitu. Sampai di akhirnya masuk pas di bagian lagu kayak seakan hatiku telah mati rela tersiksa seorang diri. Itu aku udah frame-nya udah sendiri. Tapi di tempat yang sama dengan pasanganku yang dulu itu. Oke, oke. Berarti apa ya, ya menceritakan flashback gitu berarti ya. Ya, Terus sampai benar akhirnya kamu flashback. udah sendiri di situ. Iya benar Nah, sekali. kalau dari segi produksi nih, kalau kamu butuh waktu berapa lama buat nyelesain mulai dari lagunya pasti juga butuh recording, termasuk juga menyelesaikan MV-nya. Dari recording sampai bikin video klipnya tuh kurang lebih tiga empat bulan lah sampai rilis. 3-4 bulan sampai Ya. akhirnya rilis. Tapi ada nggak sih bagian yang mungkin buat kamu challenge gitu ya? Mungkin di bagian apa? Bikin MV-nya atau pas recording gitu? Pas recording sih Kak. Jadi Kenapa? waktu itu tuh aku punya vocal arranger yang namanya Kak Shena Masiana. Sekarang dia udah di surga, amin. Oh, amin, amin, amin. Jadi waktu itu aku recording. Aku kan waktu itu nyanyinya kayak ngasal-ngasal aja gitu loh Kak. Pas awal-awal mulai gitu. Udah masuk ke ruang recording ya udah nyanyi aja gitu. Terus vokal vokal arranger aku bilang kayak em, kamu tuh nyanyi bawain kayak kamu tuh ngebayangin kamu tuh dulu gimana disakitin gitu. Kamu susah move on-nya gimana gitu. Akhirnya itu dimatiin lampunya. Ya udah aku nyanyi. Akhirnya tag pertama itu kan tag kedua kalau nggak salah. Tag kedua selesai gitu. Bisa plong tapi sedih gitu.
Aduh, berarti kamu bener-bener apa ya, kayak menggali apa yang kemarin-kemarin udah ditutup rapat gitu ya, Kak? Bener. Diulik lagi sama dia. Mengelik lagi. Oke, iya bener ya. Kalau kata orang segala sesuatu kalau dilakuin pakai hati, termasuk lagu ini tuh bisa nyampe banget gitu. Termasuk apa ya? Aku kan lagi nggak apa-apa nih, Kal. Maksudnya aku juga nggak lagi patah hati. Aku lagi, maksudnya ya udah biasa aja gitu ya. Dengerin kamu nyanyi lagu ini, jadi ikutan nggak baik-baik aja kayak, wah Haikal nih ngajak dia nggak baik nih. Sorry ya. Tapi itu berarti tapi itu berarti apa ya, sukses lah ya buat ngajak teman-teman apa bergalau ya. Tapi tadi kan kamu sempat spill ya kalau next bakal ada single lagi. Bocorannya lagu ini bakal ngajak kita buat sedih-sedihan lagi atau apa? Dari rencananya sih bakal sedih, tapi instrumennya menolak galau gitu. Menolak sedih. Oke, oke, oke. Mungkin ini ya, apa namanya? Oke, patah hati tapi masih oke lah buat geleng-geleng dikit gitu Iya, kali ya. bener. Vibing dikit bisa lah gitu. Oh, oke, oke. Kapan kau kira-kira pertengahan tahun 2024 atau akhir tahun ini? Insya Allah tahun ini aku nggak bisa ngasih tahu kapannya juga. Aku belum tahu. Masih workshop. Oh, oke. Yang jelas tahun ini gitu ya, yang jadi Iya, rencana insya Allah. kamu. Hmm. Oke. Tapi kalau rencana mungkin waktu dekat ini kamu bakal ada kesibukan apa lagi kau? Mungkin apa gitu di dunia entertain ini? Kesibukan sih nggak ada ya Kak. Paling ngejalaninnya ini single promo-promo sama workshop Hmm. single kedua sama casting-casting kemarin tuh aku udah sempet casting juga. Itu udah soft lock kan Oh, di film layar lebar, aku spill dikit gitu. oh iya iya iya. Oh Ya, udah sempet. udah sempet. Oh, oke, menarik, menarik, menarik. Tapi buat teman-teman yang penasaran banget nih buat lagunya, termasuk MV-nya, bisa didengerin sama dilihat di mana, Kal? Di semua DSP boleh, di YouTube-nya Starstruck Entertainment juga bisa buat video klipnya. Oke. Tapi kalau saran aku tetap pasti aku menyarankan kalian mendengarkan sekaligus melihat MV-nya biar dapet ya nanti galaunya. Benar, 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 Gitu. benar. Oke, Kal, ini aku udah nyiapin ada bagian lirik yang aku pengen kulik dikit kali ya. Yang di Ya, bagian pertama aja sih sebenarnya. Di situ kan dituliskan seringnya rasa tak mampu lagi kita kendalikan. Percuma saja semua usaha akan sia-sia. Jika aku bisa ingin segera lupa, tapi diriku tak berdaya. Berarti ini itu kayak udah apa ya, di titik sebenarnya udah lagi nggak baik-baik aja, ibaratnya lagi berantem, tapi bingung mau ngapain gitu Kak? Atau gimana ya. kalau dari penggambaran kamu? Kalau dari aku kan, aku bawain ke pengalaman aku ya. Kayak yang dulu Ya. tuh aku tuh udah berjuang banget sama buat dia nih, aku udah ngorbanin apapun yang aku bisa gitu buat dia. Tapi pas sudah Mm-mm. masalah kayak gini, kok aku diginiin gitu, kita nggak ada komunikasi gitu, kayak bingung gitu loh Kak. Kayak kita nggak tahu lagi Mm-mm. jawabnya apa gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga di lirik selanjutnya. Meski telah berulang kali kau sakiti hati ini, hatiku tak peduli. Bahkan kau bilang sendiri, ku tiada berarti lagi, namun rindu enggan pergi. Kayak, kalau kamu udah disakitin loh ini, kalau terus sampai Ya, kapan gitu. jadi Kak, dari kebanyakan orang sih ya, aku juga sih kalau udah mencintai seseorang tuh pasti bakal nggak pakai logika gitu loh. Logikanya nggak dipakai. Pasti pak hati aja nih yang dipakai, tapi dua-duanya nggak dipakai, cuma hati doang dipakai gitu. Oh, kirain kayak gitu cewek doang, kalau ternyata cowok juga ya sama ya. Benar kalau cowok udah bucin tuh mah kayak gitu. Sebuah pengakuan dari lagi-lagi. Oke deh, tapi pasti dari apa ya, hubungan yang seperti itu banyak lah ya diambil hikmahnya. Mungkin untuk next sebuah relation bisa kayak ngerti gitu loh. Kalau Iya, sebegitu pentingnya loh saling memahami dan juga komunikasi gitu. iya, benar-benar banget. Oke. Nah, termasuk juga hikmahnya mungkin dari karena itu kamu bikin karya ini. Iya nggak sih? Kayak kalau nggak ada kemarin mungkin aku nggak bikin karya. Iya, iya benar. Oke, oke. Nah, Haikal mungkin boleh di-spill dikit nggak sih? Dari tadi kita ngomongin lagu kamu, mungkin teman-teman penasaran. Mungkin boleh dikit aja di bait yang kamu suka. Aku suka. Oke.
Aku akapela aja ya. Boleh, ya, ya. Jika ku bisa ingin segera lupa, tapi diriku tak berdaya. Meski telah berulang kali kau sakiti hati ini, hatiku tak peduli. Bahkan kau bilang sendiri, ku tiada berarti lagi. Namun rindu enggan pergi. Terima kasih. Eh, buat selengkapnya langsung aja dengerin di semua platform ya, platform musik pasti ada di situ. Oke, Kang, thank you banget. Kamu udah sharing kali ini. Pasti kita bakal nungguin ya di Malang. Kamu bisa datang ke Malang, Siap, explore Malang. siap, siap. Nah, oke. Hai Kang, sukses terus ya. Thank you sekali lagi Siap. kamu udah Thank you, Kak bareng Wulan. sama kita. Sukses terus, sehat-sehat terus, Haikal. Amin. Dan thank you juga buat listener Bingkai Karya yang udah dengerin obrolan aku sama Haikal. Jangan lupa dengerin lagu Haikal pastinya. Bye semuanya.